Ya. Apakah hari ini ada tidak ada ya? Tidak. Tidak. Kemana tadi? Sakit, Bu. Oh, sakit ya? Oh iya. Kalau begitu mari kita doakan semoga teman kita yang sakit bisa segera sembuh, kemudian bisa kembali ikut belajar bersama kita di pertemuan selanjutnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, coba dicek dulu apakah di bangkunya masing-masing sudah dalam keadaan bersih semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Karena kebersihan itu juga mempengaruhi kenyamanan kita dalam belajar. Baiklah, sebelumnya ada baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini kita mengingat dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Ya, meringkas isi teks eksplanasi. Adakah dari kalian yang masih ingat ketika kita mau meringkas kemarin langkah-langkah yang pertama kita lakukan apa? Memahami gagasan pokok. Memahami gagasan pokok. Ya, betul. Jadi dari setiap paragraf itu kita mencari dulu gagasan pokok. Kalau sudah ketemu lalu diapakan gagasan pokok tersebut? Dijabarkan yang ringkas. Ya, dijabarkan secara lebih ringkas. Nah, hari ini pembelajaran akan kita lanjutkan ke KD berikutnya, yaitu tentang KD 310 ya. Bisa dibaca? Makalah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang 410 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada 4. Yang pertama, menelaah struktur teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang kedua, menelaah kaidah pembahasan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Yang ketiga, menyajikan teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara tulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Yang terakhir, menyajikan teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah menyimak penjelasan materi dan melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah struktur teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah menyimak penjelasan materi dan melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menelaah unsur kebahasaan teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah menyimak penjelasan materi dan melakukan kegiatan diskusi kelompok, kalian akan mampu untuk menyajikan teks eksplanasi baik secara tulis ataupun lisan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Kemudian cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini ada 3. Yang pertama ada struktur teks eksplanasi, yang kedua ada unsur kebahasaan teks eksplanasi, kemudian yang ketiga ada langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan hari ini nanti yang pertama, peserta didik menyimak materi PowerPoint tentang struktur dan unsur kebahasaan dari teks eksplanasi. Kemudian yang kedua, peserta didik menyimak materi PowerPoint tentang contoh permodelan bagaimana menelaah struktur maupun kebahasaan dari teks eksplanasi. Kemudian peserta didik menyimak materi langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang keempat, peserta didik secara individu nanti membaca teks eksplanasi dengan judul proses terjadinya gempa bumi untuk ditelaah apa struktur maupun kebahasaannya. Kalau sudah, nanti di kegiatan akhir kalian akan menyimak video, di mana dari video tersebut secara berkelompok akan kalian tulis menjadi sebuah teks eksplanasi, baru kemudian disajikan secara lisan. Bisa dipahami langkah kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Bisa. Bisa.
penilaian ke teman-temannya nanti ada proyek dan unjuk kerja. Ini nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, baiklah. Sekarang kita akan masuk kepada penjelasan materi. Apakah tayangan di depan bisa diakses dengan baik? Bisa. Nah, di situ ada tentang struktur teks eksplanasi ya. Berarti kalau kalian lihat tayangan di depan, ini ada berapa strukturnya? 4. Ada 4. Yang pertama ada judul. Di dalam judul itu harusnya bagaimana? Judul harus sesuai dengan fenomena Ya, judulnya harus sesuai dengan fenomena yang terjadi. terjadi apa yang akan ditulis menjadi teks eksplanasi. Kemudian di yang kedua ini ada Identifikasi fenomena. identifikasi fenomena. Isinya tentang apa ini? Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterapkan. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Kemudian di yang ketiga ini ada rangkaian Kejadian. kejadian. Isinya tentang apa kalau di rangkaian kejadian? Perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Nah, jadi rinciannya harus sesuai dengan identifikasi fenomenanya. Kemudian disusun dengan pola hubungan kausalitas ataupun kronologis. Bu, Ya, tanya, kausalitas itu apa ya, Bu? Saya belum paham. ya ini dari teman kalian ada yang bertanya belum paham tentang pola kausalitas. Mungkin ada dari temannya yang ingin membantu pola kausalitas itu apa? Saya Bu, Ya, dengan apa dan? hubungan sebab akibat. Ya, jadi kausalitas, dengan pintar. Pola kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat. Bisa dipahami ya, Mel? Bisa. Bisa. Kalau kronologis apa, Bu? Kalau kronologis apa, Bu? Ini ada yang tanya lagi. Apakah di antara kalian ada yang tahu kalau kronologis tentang apa? Saya, Bu, Ya, apa Iman? urutan waktu. Ya, kalau kronologis, Iman juga pintar sekali. Kronologis itu dikembangkan dengan pola urutan waktu. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Nah, kemudian struktur yang ketiga ada apa? Ulasan. Ada ulasan. Di situ opsional itu maksudnya struktur ulasan itu pilihan, tidak wajib ya. Jadi boleh ada, boleh Tidak. tidak dalam sebuah teks eksplanasi. Isinya berupa apa kalau ulasan? Berupa penilaian atau komentar tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, jadi isinya berupa penilaian atau komentar dari yang menulis teks eksplanasi. Nah, tadi kan kalian sudah belajar ya tentang struktur. Dan di sini Ibu punya contoh-contoh. Coba kalian cermati dulu. Dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Tadi kalian sudah menyimak materi yang ada di slide sebelumnya tentang struktur teks eksplanasi. Nah, coba dari 3 contoh ini sekarang kalian berlatih untuk menentukan termasuk struktur yang mana. Yang pertama, sudah dibaca ya yang pertama? Oke, sudah. Tanah longsor adalah sebuah peristiwa alam geologi yang terjadi karena adanya pergerakan tanah dan batuan massa. Tipe atau jenisnya bisa berbagai macam seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan tanah berukuran besar. Kalau kita sesuaikan dengan materi yang sudah kita pelajari tadi, contoh yang pertama ini termasuk struktur yang mana? Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena. Oke, betul. Yang lainnya paham tidak? Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Silakan dicermati. Sudah? Sudah ya. Kalau contoh yang kedua ini berarti termasuk
menyebabkan banyak kerugian ya. Misalnya dari hilangnya harta benda, kemudian ada kerusakan gedung atau akses kendaraan bisa terputus, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Ini tadi jawaban kalian sudah betul. Jadi yang pertama adalah identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, yang ketiga adalah rasa. Kalian hebat. Baik, kita lanjutkan ke unsur pembahasan teks eksplanasi. Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama apa? Ada Konstruksi kronologis. konjungsi kronologis. Di situ ditandai dengan apa kalau konjungsi kronologis, Pak? Kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu kan semuanya menunjukkan contoh kronologis. Jadi ada urutan waktunya, kemudian selanjutnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada apa? Danu. Konstruksi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Contohnya apa? Sebab, akibat, karena, sehingga, akibatnya disebabkan oleh, karena itu, dan sebagainya. Ya, jadi contohnya tadi ya, karena sebab akibat berarti penandanya ada ya sebab, akibat, mengakibatkan, penyebab yang ada hubungannya dengan sebab akibat. Kemudian selanjutnya ada apa, Mel? Kata benda yang merujuk pada fenomena. Ya, ada kata benda yang merujuk pada fenomena. Fenomenanya ya sesuai dengan teks eksplanasi yang sudah ditulis. Contohnya apa, Mel? Angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan sebagainya. Ya, betul, pintar. Kemudian yang terakhir ada apa? Kata Kata teknis atau istilah. ya, ada kata teknis atau istilah. Itu apa Intan contohnya? Industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan sebagainya. Ya, tadi sudah kita sebutkan contohnya ya. Ada penandanya masing-masing. Nah, sekarang di sini setelah menyimak materi pada slide sebelumnya, berhatilah menelah unsur pembahasan yang terdapat dalam penggalan teks eksplanasi berikut. Misalnya di ya, contoh yang pertama, bisa dilihat ya, bisa dibaca, Bisa. bisa. Kira-kira di dalam contoh yang pertama itu ada unsur pembahasan berupa apa, anak-anak? Di situ ditandai dengan kata selanjutnya. Nah, ini berarti masuk ke unsur pembahasan yang mana? Konjungsi kausalitas. Kausalitas selanjutnya. Kronologis. Kronologis. Ya, tadi contoh yang pertama sudah. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Sudah dicermati contoh yang kedua? Sudah. Di situ ada penanda kata apa kira-kira anak-anak? Mengakibatkan. Mengakibatkan.
gunung meletus tersebut. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ini kalau ada kata karena, akibat, menyebabkan, sehingga, berarti rangkaian kejadiannya dikembangkan dalam pola apa ya? Ya berarti dikembangkan dengan pola kausalitas. Oh begitu, iya. Bud, ulasan tadi kan isinya penilaian. Menurut kamu penilaian di sini apa? Ya ini loh, kerugian yang dialami oleh manusia akibat gunung meletus. Oh begitu ya. Ya, tadi secara berkelompok sudah kalian cermati tentang contoh permodelan teks eksplanasi gunung meletus? Sudah. Nah, sekarang silakan kalian melihat tayangan yang ada di slide PowerPoint di depan. Tadi judulnya apa, anak-anak? Terus, kemudian di bagian identifikasi fenomena tadi berisi tentang apa? Gunung meletus. Ya, tentang gunung meletus. Yang diterangkan apanya? Dari pangan? Iya. Iya tadi. Jadi gunung meletus itu merupakan salah satu bencana alam yang sudah banyak diketahui dan seterusnya. Kemudian tadi di rangkaian kejadian sudah kalian temukan dikembangkan dengan pola apa tadi? Kausalitas. Kenapa kok kalian bisa menyebutkan bisa dikembangkan dengan pola kausalitas? Karena ada kata apa yang kalian temukan? Akibat. Ada kata akibat, iya, sehingga, menyebabkan, karena, ya betul. Jadi dikembangkan dengan pola kausalitas. Kemudian ulasan tadi ada di paragraf terakhir. Ulasan isinya penilaian atau komentar. Tadi di sini komentar atau penilaiannya tentang apa? Gunung meletus. Ya, banyak kerugian yang dialami oleh manusia akibat gunung meletus. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah jelas? Ya, nah sekarang untuk meyakinkan struktur dan pembahasan yang sudah kalian temukan, coba kalian mencari referensi baik dari buku paket kalian atau buku yang lain, kemudian boleh juga dari internet. Silakan bisa dikeluarkan HP-nya. Silakan kalian juga mencari ya per kelompok. Dikeluarkan, kemudian kalian cari apakah struktur dan unsur pembahasan yang sudah kalian temukan tadi sudah sesuai dengan materi yang ada di buku ataupun di sumber lain. Nah, silakan didiskusikan. Bagaimana apakah setiap kelompok tadi sudah mengumpulkan referensi dari sumber buku maupun internet tentang struktur dan pembahasan teks eksplanasi? Berarti sekarang kalian bisa menyimpulkan strukturnya berupa apa saja? Kemudian identifikasi fenomena, baik, semuanya hebat, pintar. Kemudian untuk unsur pembahasannya bisa disimpulkan terdiri dari apa saja? Fungsi kausalitas, fungsi kronologis, kata teknis, dan yang keempat kata benda. Ya, kata benda yang merujuk pada fenomena. Ya, terima kasih kalian semua hebat. Ya, baiklah, tadi kalian sudah menyimak materi, kemudian sudah melakukan diskusi kelompok, kalian sudah mengumpulkan informasi tentang struktur dan pembahasan, kemudian kalian juga sudah bisa menyimpulkan apa struktur maupun pembahasan dari teks eksplanasi. Nah, sekarang di sini Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan.
Bagus, pintar. Baiklah, kalian tadi sudah selesai mengerjakan LKPD, menelaah struktur maupun kebahasaan. Tadi sudah Bu Yun tanya, langkah yang kalian gunakan adalah tadi membaca sambil menentukan kata kuncinya dulu, kemudian baru mencatat mana yang termasuk dalam struktur, mana yang termasuk dalam unsur kebahasaan. Sekarang Bu Yun minta coba kalian presentasikan dari situ saja. Menurut kalian mana struktur identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, ataupun ulasan? Ada yang ingin menyampaikan dulu? Saya Bu, Ya, Mas silakan. menurut saya struktur identifikasi fenomena ada di paragraf 1. Rincian isinya tentang gempa bumi adalah suatu guncangan yang disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi. Ya, menurut Rahmat, identifikasi fenomena ada di paragraf 1. Isinya menjelaskan tentang pengertian dari gempa bumi itu sendiri. Kemudian adakah yang ingin menanggapi pendapat dari Ahmad? Ya Bu, Ya, Aga, silakan. saya setuju dengan Ahmad karena identifikasi fenomena ada di paragraf 1 karena isinya menjelaskan tentang pengertian gempa bumi. Ya. Semuanya setuju kalau identifikasi fenomena ada di paragraf pertama? Setuju, ya betul. Jadi jawaban kalian memang betul. Identifikasi fenomena hanya ada di paragraf pertama, paragraf 1. Ya baik, tadi untuk struktur sudah ada yang menjelaskan, kemudian sudah ada yang menanggapi. Sekarang kita lanjutkan ke unsur kebahasaan. Adakah yang ingin menyampaikan unsur kebahasaan yang ditemukan? Saya Bu, Ya, Dana silakan. menurut saya penggunaan konjungsi kronologis ada di kalimat getaran penyebab gempa bumi tersebut kemudian menyebar ke segala penjuru dan meruntuhkan banyak bangunan. Penanda ciri kebahasaan kemudian Ya, Dana menemukan ada kondisi kronologis, kalimatnya sudah disebutkan. Kemudian penandanya ada kata kemudian. Adakah yang ingin menanggapi dari penjelasan Dana? Ya Bu, saya setuju dengan Dana, tapi saya menemukan di kalimat yang lain. Ya, apa kalimat yang lain itu? Lapisan itu kemudian mengalami pergerakan yang sangat pelan. Penanda ciri kebahasaan kemudian. Ya, bagus. Jadi, Danu juga menemukan unsur kebahasaan yang lain di berbeda kalimatnya, begitu ya? Ya. Berarti saling melengkapi. Baik, pintar sekali kalian. Ya, baiklah. Kalau tadi Ibu perhatikan, ketika teman kalian ada yang menyampaikan, kemudian ada teman yang lain menanggapi tentang struktur maupun kebahasaannya, Ibu rasa kalian sudah bisa menentukan dengan baik. Tadi yang kalian sebutkan sudah lengkap juga, walaupun ada beberapa yang masih kurang sedikit, tapi tadi teman yang lain sudah melengkapi. Nah, sekarang struktur maupun kebahasaan yang sudah kalian pelajari sebelumnya tadi akan kalian aplikasikan, akan kalian gunakan untuk menulis sebuah teks eksplanasi. Tadi LKPD-nya sudah bergabung dengan yang Ibu berikan di awal tadi. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menulis teks eksplanasi, ini Ibu akan menyajikan sebuah tayangan video tentang terjadinya pelangi ya. Silahkan kalian simak. Kemudian nanti kalian catat tentang proses kejadiannya, kemudian identifikasi fenomenanya. Baru kalian gunakan dalam menulis teks eksplanasi secara berkelompok. Bisa dipahami?
identifikasi fenomenanya. Kelompok 2 menuliskan pelangi merupakan suatu busa spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Ya, ini sudah betul. Kalian menjelaskan pengertian pelangi ya. Tetapi ini masih dalam bentuk gagasan pokoknya. Nanti di bagian bawah kalian kembangkan ya. Ini ditambah lagi dengan gagasan penjelasnya. Bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan dilanjutkan kerja yang bagus dari kelompok 2. Bagaimana apakah kelompok 1 dan 2 semuanya sudah selesai menulis eksplanasinya? Sudah, baik, bagus. Nah, sekarang coba perwakilan dari kelompok maju untuk menyampaikan hasil menulis teks eksplanasinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu, siapa yang akan mewakili? Ya, Intan, silakan Intan maju, langsung dibaca teksnya jadi ya. Silakan yang lainnya menyimak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok 1 tentang proses terjadinya pelangi. Pelangi adalah salah satu fenomena alam yang terjadi setiap setelah hujan. Pelangi merupakan warna-warna indah berupa cahaya yang beraneka macam warna yang tampak saling sejajar di langit. Pelangi bentuknya melengkung dari ujung satu ke ujung lainnya. Pelangi juga memiliki jenis tertentu, yaitu jenis pelangi primer dan pelangi sekunder. Pelangi primer adalah pelangi yang terjadi akibat satu pantulan air hujan yang memiliki warna terkuat. Sedangkan pelangi sekunder adalah pelangi yang terjadi karena pemantulan cahaya sebanyak 2 kali atau lebih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan dulu, Intan. Nah, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusi untuk menulis teks eksplanasi berjudul proses terjadinya pelangi sudah bagus. Tadi strukturnya sudah lengkap, jawabnya juga sudah ada unsur kebahasaan sesuai dengan yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kemudian dari kelompok 2, dari yang maju menyampaikan. Ayo Dana saja, silakan Dana. Ya, dari sana ya. Jangan lupa untuk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi merupakan salah satu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butiran air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Dana. Ya. Baiklah, tadi kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah ada perwakilan untuk maju menyajikan teks eksplanasi dari hasil kerja kelompok. Tadi kelompok 2 ketika mau memulai presentasi hanya salam ya. Iya. Belum menyampaikan dari kelompok berapa. Nanti kalau presentasi silakan salam dulu, kemudian memperkenalkan dari kelompok berapa mau mempresentasikan tentang apa. Ya Dana? Ya Bu. Ya. Kemudian kalau kita menyampaikan lisan kan harus memperhatikan lafal ya. Lafal itu apa? Kejelas. Tadi ada beberapa kata Dana harusnya mengucapkan meteorologi, tapi masih diucapkan meteorologi atau apa tadi ya? Ada yang kepleset. Jadi harus berhati-hati, harus memperhatikan kejelasan kata atau artikulasi. Tapi secara garis besar tadi sudah bagus, kalian sudah mampu untuk menulis, kemudian juga sudah menyajikan secara lisan. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ya baiklah, pembelajarannya tadi sudah kalian ikuti secara baik. Kemudian di akhir kegiatan pembelajaran ini kita akan menyimpulkan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya hari ini kita sudah belajar tentang apa yang pertama?
mendaftarkan diri. Baik, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya, alhamdulillah. Nanti kalian juga lihat semangat sekali untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kemudian hari ini pembelajarannya sudah selesai. Di kegiatan pembelajaran selanjutnya nanti Ibu minta ya, tadi kan masih menulis secara kelompok. Di kegiatan pembelajaran selanjutnya nanti kalian akan menulis teks eksplanasi secara individu, kemudian akan disajikan secara